Oke, baik. Minggu lalu kita berbicara atau membahas tentang apa sih yang orang banyak lakukan di tengah COVID gitu ya. Ternyata orang banyak main games, orang banyak belanja gitu ya, orang banyak melakukan webinar gitu. Nah, kemudian minggu lalu saya juga minta teman-teman untuk membuat tugas. Saya cukup senang karena beberapa ada yang kontak saya, bahkan Mas Sunarji dan satu lagi tadi yang bicara tentang desain kaos ya, udah siap dengan flyernya gitu. Saya yakin mungkin nanti kalau beberapa dari teman-teman memulai gitu ya, memulai satu kali webinar gitu ya, itu biasanya nanti ada aja di antara kalian yang nagih gitu. Wah, ternyata seru ya. Ternyata asik nih sharing begini gitu. Oh, jangan-jangan nih kalau misalnya makin banyak yang pesertanya, makin serius, bahkan minta di coaching dan di mentoring, kenapa kalian nggak bikin webinar yang berbayar kan gitu ya. Bayar misalnya sederhana aja 50.000, 100.000 gitu. Kalau pesertanya 100-200 kan lumayan gitu. Karena kan kalau webinar pesertanya berapapun kan nggak ngefek juga, kalian tinggal ngomong aja gitu ya. Nah, topik berikutnya yang saya bawa adalah tentang YouTube. Kenapa YouTube? Nah, ini nanti memang terkait ya dengan tugas kita. Sebetulnya besar harapan saya kalau teman-teman tahu tuh kalau kita mengadakan webinar sebetulnya bisa juga dilakukan langsung live streaming di YouTube. Jadi di Zoom-nya main gitu ya, di live streaming-nya juga main gitu di YouTube ya. Nah, saya sih berharap nanti kalian kalau sudah melakukan acaranya webinar, saya berharap kalian merecord acara kalian ya. Jadi saya nggak tahu kalau di Google Meet tuh ada fasilitas itu nggak. Kalau di Zoom ada fasilitas untuk merecord itu, sehingga kalian bisa posting di YouTube gitu. Nah, untuk membuka YouTube, saya mau cerita ke teman-teman. Saya punya YouTube itu mungkin udah 2-3 tahun, cuman benar-benar nggak aktif gitu ya. Baru mulai diaktifin tuh 1 tahun terakhir. Salah satunya saya nge-upload tentang kerjaan saya di Jakarta Barat. Jadi waktu itu kita punya kerjaan konsultan diminta oleh Pemda Jakarta Barat untuk melakukan branding cupang ya di Kampung Cupang Sleepy. Jadi ada ikan cupang, kalau bahasa latinnya namanya beta gitu ya, beta fish. Nah, itu ada video yang iseng dibuat sama mahasiswa yang kebetulan ikut sama saya. Dan video itu saya posting gitu, rupanya ikan cupang hari ini lagi happening lagi gitu ya. Harganya bisa bukan cuma ratusan ribu, bahkan jutaan gitu. Sampai ada jokes, itu kalau ikan cupang harganya 20 juta, kira-kira bisa dipakai ngojek atau ikan cupang gitu ya. Sampai ada jokes itu, saya juga kaget ada orang yang komen di YouTube, di channel saya, tentang ikan cupang itu, karena tuh udah postingan udah 1 tahun lebih. Nanya, Pak ini kampungnya di mana gitu ya. Saya jawab gitu, saya nggak nyangka sekarang itu viewernya udah hampir 1.000 teman-teman. Udah terakhir saya lihat sih kemarin 800, saya buka lagi udah 900 gitu ya. Saya nggak tahu, itu sih mungkin angka yang lumayan gede sih. Saya selama ini belum pernah punya viewernya sebanyak itu gitu. Tapi mudah-mudahan saya yakin nih di antara teman-teman semua yang 45 orang ini mungkin ada yang udah punya pengalaman begitu. Intinya adalah memang apa yang kita posting itu sangat penting terkait dengan tema atau enggak sesuatu yang lagi happening hari ini gitu ya. Nah, makanya saya mau ngebahas YouTube nih. Nah, ini orang penemu ide YouTube pertama kali tahun 2005 gitu, namanya Jawed Karim ya, dia di San Diego Zoo, jadi di kebun binatang di San Diego. Dia ngupload video YouTube dia karena dia penemunya. Jadi di channel itu dia ngupload dan yang diupload pun seputar kebun binatang gitu ya. Nah, yang menarik adalah selanjutnya si Jawed Karim yang sebelah kanan tadi gitu ya bersama dengan teman-temannya yaitu si Chad Hurley, kemudian si Steve Chan itu mereka tuh bikin PayPal gitu ya. Nah, ini mereka terkenalnya atau saling kenalnya di PayPal ini gitu. PayPal juga sampai sekarang masih jadi untuk payment gateway masih berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dia bikin lah, ya mereka masih pada muda. Jadi kalau kalian lihat di Google tuh, gimana sih Elon Musk masih muda gitu ya, atau gimana si, yang punya Amazon, kenapa gue lupa ya namanya. Nah, itu mulai juga kan lihat ya, ternyata mereka berjuang tuh nggak mudah gitu. Dari banyak orang nggak percaya sampai akhirnya mereka bisa achieve something. Nah, akhirnya mereka keluar dari PayPal, mereka bikin YouTube tuh teman-teman. Nah, yang menarik adalah saat mereka setelah punya YouTube, kemudian yang seperti saya bilang di minggu lalu,
YouTube itu ternyata dibeli oleh Google ya. Jadi Google membeli sahamnya YouTube gitu, membeli sahamnya YouTube setelah 18 bulan YouTube diciptakan. Karena si Google udah bisa memprediksi ya bahwa wah ini YouTube is gonna be something big gitu loh. Bayangin nggak sih kalau semua orang bisa nge-upload videonya. Dan hari ini yang sudah terjadi teman-teman tahu gimana stasiun TV kelabakan gitu ya. Kenapa stasiun TV orang bisa live streaming di mana aja. Stasiun TV pusing minta ampun lah ya. Mereka ngeluarin biaya untuk bisa bikin liputan yang keren, tiba-tiba kehajar sama orang yang live streaming tanpa modal gitu. Makanya beberapa kali sempat ada komplain, dan kalau teman-teman perhatiin sekarang udah mulai pinter tuh stasiun TV udah pada mulai ngebuka channel YouTube-nya sendiri untuk channel TV mereka gitu. Jadi kalau nanti ada orang gitu ya, misalnya si Ari ini punya channel, tiba-tiba dia nge-copy acaranya hitam putihnya Corbusier atau acaranya ini talk show-nya gitu ya, itu bisa kena ban sama YouTube karena dianggap itu bukan produknya mereka. Nah, YouTube tuh hari ini udah gede banget dan akhirnya dia dibeli tuh sama Google. Nah, waktu itu sih dibelinya nilainya masih belum terlalu fantastis ya. Saya yakin sekarang nilai YouTube udah jauh di atas ini. Jadi Google beli sahamnya YouTube senilai 1,65 miliar setelah 18 bulan YouTube itu diciptakan. Nah, ini lagi teman-teman yang menarik. Kalau saya callback apa yang pernah saya sampaikan ke teman-teman semua, ingat ya, waktu itu saya bilang berbicara tentang e-commerce, bicaranya itu sebenarnya tentang bisnis. Karena kalian bicara tentang bisnis, gitu, kalian bicara juga tentang siapa saja yang kenal kamu, saya bilang kan, siapa aja yang yang kenal, suka dan percaya sama kamu. Nah, ini CEO-nya YouTube si Susan. Ini CEO-nya YouTube ya. Dia adalah orang yang menyewakan garasi rumahnya pada si Larry Page dan juga si Sergey Brin. Sergey Brin dan Larry Page ini adalah foundernya YouTube. Bayangin nggak? Jadi begitu Google beli YouTube, yang dijadiin CEO-nya adalah orang yang nyewain garasi ke dia. Oke? Kan berarti selama dia nyewain untuk si Sergey Brin dan juga Larry Page untuk garasi rumahnya, mereka berdua ini udah tahu bahwa Susan ini orang baik, orang yang bisa dipercaya gitu ya, orang yang bisa dikasih kepercayaan dan orang yang mumpuni. Makanya begitu dia akuisisi dibeli itu YouTube, serta-merta dia langsung dapat. Nah, inilah yang akhirnya bikin connect antara Google sama YouTube. Saya mau cerita bahwa apapun karya kalian, postinglah di Google. Karena kalau kalian posting di Google, maka itu akan automatically connect ke YouTube gitu loh. Karena mereka tuh memang bareng gitu. Oke ya. Nah, ini fun fact teman-teman ya, fakta yang cukup seru gitu, bahwa gimana ternyata 100 jam video ya, akumulasi 100 jam video diupload di YouTube tuh dalam 1 menit dari seluruh dunia gitu ya. Untuk menonton semua video YouTube tanpa berhenti, kita perlu waktu lebih dari 2000 tahun. Jadi kalau plototin semuanya itu lebih dari 2000 tahun. Dan YouTube digunakan miliaran pengguna. Jadi sepertiga pengguna internet tuh pakai YouTube. Jadi makanya YouTube tuh sangat powerful banget. Dan saya pikir sih sekarang kalau kita udah nyimpen video, daripada video gue simpen, video liburan keluarga, mendingan gue posting aja lah di channel gue gitu. Jadi kan itu abadi karena dia disimpan kan. Kita nggak perlu, kecuali memang videonya konfidensial gitu ya. Tapi kalau enggak, daripada ngeberatin di hard disk ini, posting aja. Jadi anytime, anywhere kalian bisa akses. Ini salah satu kelebihan dari YouTube. Nah, ini juga fun fact bahwa rapper asal Korea, ya, si Oppa Gangnam Style ini adalah video yang pertama kali tembus 1 miliar viewer. Ya, yang pertama kali tembus 1 miliar viewer. Kenapa sih dia terkenal? Ya karena orang ini sebetulnya selain ceritanya tentang nyeleneh dikit gitu, Gangnam kan tuh kawasan elit gitu ya, yang ada di Korea. Nah, dia nyeritain gitu. Dan kenapa si Psy ini jadi terkenal? Karena si Psy ini kontradiktif. Kalau orang Korea identik dengan cewek putih, operasi plastik, kakinya panjang, atau kalaupun cowok, lu lihat BTS deh ya. Cowok-cowoknya juga sama, putih, skinny gitu ya, rambutnya diwarnain. Tiba-tiba si Psy datang, dia gendut gitu kan, ngelawan arus gitu. Nah, ini salah satu yang ngebuat dia kenapa dia booming gitu.
Dan kalau kalian sudah punya 10.000 subscriber gitu, kalian bisa make nih fasilitas yang ada di LA, di USA gitu ya, untuk melakukan production sendiri karena YouTube nyediain kalian fasilitas untuk bikin video yang bagus. Jadi hari ini salah satu yang bisa dibilang personal branding seseorang atau bisa dibilang aset yang melekat pada diri seseorang itu sebetulnya adalah follower dan juga subscriber. Saya nggak bilang bahwa ini totally baik gitu ya. Saya tahu bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu di sini beberapa orang yang udah demi konten bisa jadi gila. Beberapa orang demi konten akhirnya jatuh dari gedung gitu ya. Itu banyak hal, tentu segala sesuatu dua sisi sebagai mata uang. Dengan kalau koin tuh dua sisi koin ya, bisa baik bisa buruk gitu ya, tergantung sih kita mau makainya gimana gitu. Tapi saya mau bilang bahwa secara umum kalau kita punya follower banyak, subscriber banyak, itu satu hal yang menjadi modal atau aset kita. Nah, hari ini dan minggu lalu saya minta teman-teman, yuk bikin yuk webinar gitu. Saya nggak tahu, mungkin itu jadi salah satu ajang kalian yang pertama kali. Mungkin kalau yang udah banyak melakukan webinar, mungkin yang kesekian kali gitu. Salah satu teman kalian, Dedi Bahtiar, kan kontak saya ya. Saya surprise juga, ternyata Dedi desainer juga, model juga gitu ya. Banyak karyanya udah gitu. Bagus banget dan tingkatin lagi aja gitu. Saya penasaran malah, saya tuh selalu menemukan bibit-bibit sama bakat yang menarik dari mahasiswa justru lewat penugasan. Karena begitu kita belajar di kelas dia nggak pernah nanya, apalagi daring kayak gini ya. Mungkin ada yang sambil tiduran, ada yang apa gitu kan, bebas-bebas aja. Saya yakin di antara 54 yang hadir di sini, saya yakin pasti kalian tuh punya sesuatu gitu. Nah, cuman kenapa pertanyaannya kalian nggak berani nge-YouTube? Nah, kalau di dalam komunikasi, saya nyebutnya sebagai fear of rejection atau ketakutan akan penolakan. Nah, kalau di dalam YouTube itu rata-rata sih karena orang satu fear of tools. Jadi dia ngerasa, aduh gue nggak punya kamera keren, HP gue nggak oke kamera depannya, whatever. Atau gue mau nge-shoot naik sepeda, GoPro gue belum punya GoPro gitu ya. Ada ketakutan itu, tapi percayalah kalau kalian selalu intinya pada alat, kalian nggak pernah bisa mulai. Kedua adalah ada orang yang nggak yakin dengan muka dan juga suaranya gitu. Oh suara gue gini, aduh kalau lu nggak yakin sebenarnya masalah. Kalau lu lihat Tompi ya, Tompi itu suaranya aneh loh sebetulnya. Ya, curut cut curut cut gitu kan. Teman gue tuh suka ngejokes gini waktu ke konser Tompi, dia bilang, gila nih gue bayar mahal cuman untuk denger orang curut cut. Tompi kan suaranya begitu tuh. Ya jadi jangan pernah minder dengan suara gitu ya, atau tampang lu gitu. Lihat Rico Ceper tuh bahkan dia cadel kan, tapi dia jadi punya radio segala macam. Sebetulnya kalau saya lihat adalah orang sekarang tuh nggak mau pernah salahin muka lu gimana atau suara lu gimana, tapi orang sekarang tuh lebih peduli sama konten lu. Ya, banyak loh orang punya konten di YouTube itu tampangnya nggak good looking gitu ya. Emang kenapa gitu? Mereka peduli dengan konten, dengan karya lo selama itu menginspirasi, ngasih meaning. Satu kata kuncinya adalah impactful. Jadi makanya teman-teman ada yang kontak saya, Pak, saya mau ngadain gini. Oh, go ahead. Lakukan aja dulu. Selama itu impactful, ngasih orang sesuatu, jalan aja terus gitu ya. Nah, itu ketakutan kedua yang banyak orang takutin. Yang ketiga yang tadi saya bilang, fear of rejection. Dia takut lah, gimana nih kalau viewernya sedikit, gimana kalau orang yang like-nya nggak banyak, ada yang komentar pedes, lo tahu sendiri netizen Indonesia gitu ya. Kalau dia masuk surga kan jarinya ketinggalan gara-gara pedes banget gitu ya. Kalau udah komentar pedes. Kalau selalu mikirin viewer, kalau selalu mikirin subscriber, mau kapan mulainya gitu. Jadi ini ada satu itu ya, saya nonton beberapa stand up-nya Panji Pragiwaksono, itu ada kalimat dia yang buat saya gila banget sih. Maksudnya gini, kalau lu masuk ke YouTube atau kemanapun kemudian niat lu adalah dapetin jempol, dapetin subscriber, lu harus siap-siap kecewa karena di awal mungkin lu nggak akan dapetin itu. Tapi kalau niat lu ngebantu ya, ngasih segala sesuatu, contoh yang tadi saya ceritakan di awal tentang cupang, itu saya nyeritain di sini ada petani cupang, di sini dia punya ini. Oh ternyata itu berguna untuk orang-orang pemburu supplier ikan cupang gitu. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah nyangka itu bakal kayak gitu. Jadi menurut saya justru kalau kalian berkarya aja, kemudian kalian lakukan gitu ya, itu pada akhirnya bakal kejadian sih. Menurut saya sih gitu. Dan beberapa bulan lalu saya ngebuktiin gitu, karena saya bikin ada mahasiswa saya jago ngedit video, kita bikin video singkat,
Dari situ tuh saya banyak dapat kerjaan ya, believe it or not. Tapi itu terjadi gitu. Makanya saya bilang bukan masalah itunya sih, tapi ini kalau lu yakin, lu suka sama itu, lu jalanin, dan itu impactful, itu kata kuncinya, insya Allah ada terus jalannya gitu ya. Jadi kayak bisnis, kalau buat saya sih, karena ini pelajar e-commerce, menurut saya gini, bisnis tuh kayak kita ngebuka pintu, begitu pintu itu kita buka, kita baru bisa ngelihat pintu-pintu yang lainnya. Tapi kalau pintu pertama nggak lu buka, lu nggak pernah tahu ada pintu-pintu apapun di situ gitu. Percaya deh, apapun effort lu gitu ya. Ini membuktikan teman-teman. Saya nggak bosen-bosen bilang gini, saya tahu persis berapa gaji dosen gitu ya di Universitas Pakuan, besar kecil itu relatif, tapi saya mau bilang bahwa kadang-kadang saya ngerasa kasih effort lebih banyak gitu dibandingkan yang harus saya dapat gitu ya. Tapi ternyata saya banyak banget dapat project justru dari Unpad gitu ya. Saya banyak dapat, saya kebetulan punya penerbitan buku juga, saya dapat project ratusan juta itu hanya ketemu orang karena mau moderatori acara di Unpad. Niatnya ngebantu anak HMM awalnya. Bayangin, itu terjadi dan itu berulang-ulang. Saya dapat network yang gila juga sama. Jadi kalau kadang-kadang memang sesuatu kalau lu nggak niatin, malah bisa jadi sukses. Jadi kalau nanti teman-teman ya, Narji gitu misalnya mau bicara tentang telurnya gitu ya, silakan. Dedi mau bicara tentang gimana jadi desain, ngembangin komunitas anak-anak, jalan terus. Dan yang tadi pagi ngirim flyer untuk bikin ngedesain di baju, terus aja lagi. Seru-seruan aja dulu, nanti pasti akan ngikutin. Kalau kita senang pasti akan happy. Ya, terus juga ini dia. Kenapa sih saya tetap nggak bosan-bosan nge-encourage teman-teman untuk mulai nge-YouTube bagi yang udah tingkatin terus gitu ya. Satu, orang nggak nonton TV lagi. Kedua, di YouTube itu ada free cloud gitu ya, hard disk yang tadi saya bilang. Kalau external hard disk dulu 500 giga, 1 tera, 2 tera gitu ya. Sekarang udah ada di awan-awan. Udah lo ngupload aja sama video lo bukan asusila gitu ya, nggak masalah gitu. Kemudian bukan asusila dan nggak menyerang undang-undang itu ya, yang pokoknya lu ngeinin orang lah, janganlah gitu ya, ngeprank orang atau apa. Nah, ketiga adalah YouTube adalah panggung. Karena YouTube itu panggung, yang asiknya adalah dia panggung yang free of charge, jadi bebas biaya. Jadi lu bisa berbagi, bisa bertanya solusi, macam-macam. Sekarang apa sih yang nggak mau lu nggak bisa install sesuatu, tanya di YouTube. Lu mau tahu bagusan handphone ini apa mana, ada di YouTube. Ya, lu mau tahu nih barang ini bagus apa enggak, nonton aja unboxing. Banyak banget gitu ya, banyak banget. Dan beberapa dari mereka adalah endorser murni. Mereka nggak dibayar, tapi mereka memang suka aja ngebandingin gitu ya. Nah, keempat adalah YouTube atau sosial media itu adalah future business. Jadi kalau kalian start sekarang di tahun 2020 gitu ya, kalian banyak waktu di rumah, umur kalian juga nih, kalian semester 3 mungkin umurnya masih 18, 19, mungkin 20, ya ampun masih jauh banget. Ayo mulai aja dulu sekarang, nggak apa-apa. Dan selama berkarya, mulainya pasti cupu. Kalau lu nggak pernah mau cupu, berarti lu nggak pernah mulai. Ya, itu intinya. Nah, pasti kalau mau berkarya ujung-ujungnya duit ya, ya, ujung-ujungnya duit. Nah, ada yang istilahnya namanya Google AdSense. Setiap yang saya sharing di kelas, itu bukan berarti saya bisa menerangkan semuanya. Saya ulang-ulang dan nggak bosan, tugas dosen itu menginspirasi. Kalau saya sebut Google AdSense dan menurut kamu ini penting gitu ya, menurut kamu ini penting ya, kamu cari informasi aja setelah ini gitu. Google AdSense itu apa sih, bla 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 gitu ya. Nah, dia adalah program kerjasama periklanan. Jadi singkatnya media internet yang diselenggarakan oleh Google. Jadi melalui program iklan ini, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar disetujui keanggotaannya diperbolehkan masang unit iklan dalam bentuk materinya telah ditentukan. Nanti cari teman-teman how to apply Google AdSense gitu ya. Atau what is Google AdSense, atau misalnya apa ini ternyata munculnya bahasa Inggris, ya udah apa sih Google AdSense, cari aja di Google ada, di YouTube ada, nanti kalian bisa ngeliatin. Intinya adalah itu adalah berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh situs yang dikenal sebagai pay per click. Jadi nyebutnya PPC gitu ya. Jadi dibayarnya per klik. Nah, biasanya minimalnya subscriber kita harus 1.000 ya, itu baru bisa dimonetize atau dapat duit dari YouTube. Atau ditonton ya, bukan atau dan. Jadi subscriber lu harus 1.000 dan juga ditonton semua video lu itu minimal 4.000 jam semua video ya dalam 1 tahun. Nah, ini PR nih.
Pak, saya udah punya subscriber lebih dari 1.000. Nah, kenapa nggak dapat duit? Pertanyaannya adalah, itu kira-kira pada nontonnya sampai 4.000 jam nggak? Gitu, semua video. Kemudian dalam 1 tahun nggak kamu achieve itu? Nah, itu beberapa yang menarik dari YouTuber, bagaimana dia dapat duit dari YouTube. Rupanya yang lebih menarik justru gimana caranya YouTuber dapat duit dari bukan YouTube. Nah, ini yang menarik teman-teman. Pertama, dia bisa dapat dari endorse atau iklan. Ya, di Indonesia justru penghasilan di sini lebih besar dibandingkan AdSense. Ya, ya itu tuh. Lu bisa dibayar lah sama Samsung, lu bisa dibayar sama Apple untuk mereview produk dia, melakukan unboxing. Oh iya, gue buka ternyata Samsung gue gini, Apple gue gini gitu ya. Atau muncul di tayangan yang ini saya pernah cerita juga nih, ada gelas Tokopedia, ada botol minerale di channel Corbusier itu endorse dan mereka bayar gitu ya. Nah, kalau kalian udah pasti banyak yang nonton atau kalian ngadain webinar, Bu, mau nggak jadi sponsor webinar saya? Terus apa take and give-nya kata perusahaannya? Ya udah, nanti barang Ibu saya taruh di meja YouTube saya atau di meja podcast saya sehingga orang bisa aware dengan barang itu gitu. Itu kan bagian dari endorse secara halus tuh begitu gitu ya. Kemudian ada juga namanya pendapatan indirect income. Banyak orang bikin konten YouTube ujung-ujungnya di jualan buku. Contohnya yang saya tampilin kemarin, Mardigu ya. Bosman tuh ujung-ujungnya jualan buku. Dewa Eka Prayoga, cek pakar-pakar digital marketing Indonesia, salah satunya Dewa Eka Prayoga. Sama, ujung-ujungnya jualan buku, ujung-ujungnya bikin workshop. Bener nggak? Nah, dari situ kalian juga bisa jual member, bisa promosi gitu ya. Ini mantan komika semua tuh, Ernest Panji itu promosi filmnya justru dari YouTube gitu. Dan menurut saya sih ini keren banget gitu. Oke, saya udahin dulu ya di sesi YouTube ini. Saya izin nge-stop recording sebentar. Saya izin nge-stop recording dulu.